perbedaan tempat lahir, perbedaan suku dan agama, serta perbedaan. Oke, ada yang lain? Apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Hidup rukun itu adalah saling menghargai, saling menghormati antara sesama, baik kepada yang lebih muda dan juga yang lebih tua. Saling menghargai, saling menghormati itu sangat penting. Pentingkah itu saling menghargai? Penting, Bu. Saling menyayangi? Penting, Bu. Saling menghormati? Penting, Bu. Saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai itu penting. Baik itu di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Apa contohnya saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati di sekolah? Siapa yang bisa kasih contoh? Ayo, saling menghormati dulu. Saling menghormati. Contoh saling menghormati antara sesama kawan. Ayo, siapa yang bisa? Saling menghormati. Hah? Siapa yang tahu apa contohnya saling menghormati? Hah? Walaupun dia umurnya lebih tua daripada kamu, dia tetap harus dihormati. Walaupun kita berbeda dengan kawan kita, baik dari segi kecantikan, begitu juga dari segi kepintaran, begitu juga dari segi ekonomi. Kan? Misal, dia lebih cantik dibanding kamu. Satu. Yang kedua, dia lebih pintar daripada kamu. Yang ketiga, dia lebih banyak duitnya daripada kamu. Walaupun perbedaan itu ada dalam kelas ini, antara dia dengan dia, antara dia dengan dia, antara si Adi Andana dengan si Aktar Arafat, kan perbedaannya itu kan ada yang lebih pintar, ada yang lebih cantik, ada yang lebih banyak duitnya. Walaupun perbedaan itu ada, harus tetap saling menghormati, saling menyayangi, saling tolong menolong. Misal, contoh untuk saling tolong menolong. Misalkan si Osiana pulpennya nggak ada, terus dipinjam sama si Pediola. Terus si Pediola ngasih. Itu salah satu contoh tolong menolong. Sudah. Contoh saling menyayangi. Misal, ini si Winnie Aida terjatuh. Tiba-tiba datang si Pipi Nasution. Ditolongnya, dibangunkannya, ditanyanya mana yang sakit. Ada nggak kakimu yang sakit? Ya kan? Itu tandanya si Winnie Aida peduli sama tandanya si Pipi Nasution peduli sama si Winnie Aida. Misal, itu contoh di sekolah. Kalau contoh di rumah, misal adiknya mau makan, terus diambilkannya makan untuk adiknya, diambilkannya makan, diambilkannya minumannya, terus dia bantu adiknya ketika makan, ditemaninya adiknya ketika makan. Itu tandanya salah satu saling menyayangi di dalam keluarga. Kalau tidak ada saling menyayangi dalam keluarga, mungkin si Winnie Aida ketika adiknya makan, pasti dia nggak akan mau mengambilkan
dia lebih banyak duitnya, walaupun dia lebih pintar, walaupun dia lebih cantik, tetap harus saling menghormati, menyayangi, dan tolong menolong. Maka dari itu, apakah perlu hidup rukun? Apakah perlu hidup rukun? Apakah ada salah satu contohnya hidup rukun di sekolah? Hidup rukun di sekolah, saling tolong menolong. Salah satu contohnya ketika kawannya tidak ada pulpen atau dia cat untuk mewarnai, ya kan? Silakan untuk berbagi. Yang kedua, saling menyayangi. Salah satu contohnya ketika misalnya kawannya ada yang apa tadi buat contohnya terjatuh, terus ditolong. Dah. Satu lagi, contoh saling menghormati. Apa tadi aku bilang contohnya? Lebih tua. Menghormati yang lebih tua. Walaupun dia lebih tua, walaupun dia lebih muda, tetap harus saling menghormati. Dah, ibu di sini ada foto. Silakan perhatikan fotonya. Nampak fotonya? Nampak fotonya? Oke, ini foto yang pertama kira-kira lagi ngapain? Hah? Berayun-ayun. Oh, si abang lagi mendorong adiknya. Itu perbuatan hidup rukun atau tidak? Perbuatan hidup rukun atau tidak? Yang kedua, layangan. Ini yang main layangan. Abangnya, sementara adiknya dia ngapain? Lagi ngapain adiknya? Nangis. Dibiarkannya adiknya nangis. Itu berarti termasuk salah satu contoh hidup rukun atau tidak? Berarti salah. Yang ketiga, lagi ngapain ini di foto? Hah? Abangnya lagi membaca, sementara adiknya ngapain? Main mobil-mobilan. Ini termasuk hidup rukun atau tidak? Tidak. Foto keempat, membaca. Si abang lagi membaca bersama si A. Ini salah satu tandanya rukun. Oke, gambar yang kelima. Lagi ngapain? Kakak lagi main boneka, adik lagi main mobilan. Mereka lagi sedang bermain. Ini mereka memang lagi bermain berdua. Tandanya mereka hidup rukun atau tidak? Hah? Hidup rukun atau tidak? Rukun. Foto yang terakhir. Iya, berebutan mainan. Mereka lagi berebutan mainan. Itu adiknya lagi menangis kan? Nah, ini salah satu contoh hidup tidak rukun. Dah tahu di mana foto-foto yang hidup rukun dengan yang tidak hidup rukun? Dah tahu? Dah, kalau gitu, kita bentuk dulu kelompok. Ini kelompok 1. Nanti ditulis aja namanya di atas. Kelompok 1. Terus di sini buat nama kelompoknya. Siapa-siapa? Ini per orang kan? Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Berarti otomatis nanti badannya diputar ke belakang. Dah. Ini kelompok 4. Duduk kan? Kamu selalu duduknya. Kelompok keempat. Buat nanti di sini tulisannya kelompok 1 nama, 1 sifat, 2 ulparannya, 3
Dini Hanifah. 4, Nana Ariska. Sudah. Terus fotonya ini checklist. Buat tanda checklist kalau dia memang hidup rukun, dan buat tanda silang kalau memang hidup tidak rukun. Paham semua? Yang paling belakang, kelompok paling belakang sudah paham? Oke. Kembalikan ya. Ini kelompok 1. Yuk, kita buka badan dari belakang. Kelompok 2.
Hidup rukun adalah saling tolong menolong, saling menghargai, saling satu. Contoh di lingkungan rumah, berbagi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo dulu antara rapat, simpulkan dulu. Ayo antara rapat. Simpulkan dulu antara rapat. Dah, sudah bagus, kembali dan kita simpulkan. Dah, oh jangan ayo sih itu dulu. Dah, untuk pertemuan ini kita simpulkan dulu pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu dengan materi hidup rukun. Apa itu tadi hidup rukun? Saling menolong, apalagi menghargai, menghormati. Contoh hidup rukun di sekolah itu mau berbagi kepada kawan. Contohnya berbagi makanan. Contoh hidup rukun di rumah, iya, berbagi dengan adik. Salah satu contohnya adalah mainan. Dan yang ketiga, hidup rukun di masyarakat, contohnya adalah gotong royong. Baru membantu orang yang sedang kesusahan. Contohnya adalah membantu orang yang kena musibah, yaitu kena banjir dan juga kebakaran. Itu adalah kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi ini. Dah, silakan diterapkan di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, cukup sekian dalam pertemuan kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,